中古の高級ブランド品を扱う都内のヴィンテージショップから高級ブランドバッグなど総額900万円相当の商品を盗んだ疑いで Bayangin, kalian baru aja mendarat di Jepang. Baru 3 hari menghirup udara Tokyo, bukannya jalan-jalan ke Shibuya Crossing buat foto-foto, pemuda asal Indonesia ini malah nekat bobol toko barang mewah dan ngantongin kerugian sampai 1 miliar rupiah. Pertanyaannya, kok berani banget? Dan apa sih motif dibaliknya sampai dia tega ngerusak citra WNI di sana? Yuk kita bedah kronologinya sampai tuntas. Halo semuanya, balik lagi bareng gue. Hari ini kita bakal bahas kasus yang lagi panas-panasnya. Jadi, kejadiannya itu tepat di tanggal 25 September 2025 kemarin di kawasan Jingumae, distrik Shibuya. Buat yang belum tahu, ini tuh area elit di Tokyo. Tempatnya barang-barang branded berkumpul. Pelakunya adalah seorang pemuda WNI berinisial MD atau yang akrab dipanggil Davin, umur 22 tahun. Yang bikin geleng-geleng kepala, si Davin ini baru banget nyampai di Jepang lewat Bandara Narita pada tanggal 22 September. Jadi bener-bener baru anak bawang di sana. Tapi aksinya udah kayak berandalan aja. Gini kronologinya, sekitar jam 2 pagi saat Tokyo lagi sepi-sepinya, Davin diduga masuk ke sebuah toko barang mewah bekas dengan cara yang jujur agak ceroboh, yaitu memecahkan kaca jendela. Gak tanggung-tanggung, ada sekitar 18 barang mewah yang dia sikat, mulai dari tas tangan bermerek sampai pakaian branded mahal. 中古の高級ブランド品を扱う都内のヴィンテージショップから高級ブランドバッグなど総額900万円相当の商品を盗んだ疑いでインドネシア人の男が逮捕されました。暗い店内に侵入してきた男、棚からバッグを手に取り、さらに店内を物色しています。窃盗の疑いで逮捕されたインドネシア国籍のムハマッド・ダヴィン容疑者は昨日午前2時ごろ Total kerugiannya 9 juta yen. Kalau dirupiahin sekarang, itu tembus hampir 1 miliar rupiah. Tapi ya namanya Jepang, sistem keamanannya bukan kaleng-kaleng. Begitu kaca pecah, alarm langsung bunyi dan terhubung ke kantor polisi terdekat. Polisi Tokyo langsung meluncur ke lokasi dan tebak, Davin ditangkap di tempat kejadian perkara atau TKP saat masih megang barang bukti. Gak ada aksi kejar-kejaran, dia langsung diringkus malam itu juga. インドネシア国籍の男が逮捕されました。ムハマッド・ダヴィン容疑者は昨日午前2時過ぎ、渋谷区のヴィンテージショップに侵入した疑いが持たれています。警視庁によりますと、店の警備システムが作動し、駆けつけた警察官に現行犯逮捕されました。その際、高級ブランドバッグなど18点、900万円相当を持っていて、窃盗の疑いでも今日送検されました。取り調べに対し、前日の昼間に店に行った、欲しい商品があるか確認したなどと容疑を Pas diperiksa, pengakuannya bikin kita makin heran. Davin ngaku kalau dia melakukan ini karena disuruh teman sesama WNI. Sampai sekarang, polisi masih nyelidiki apakah ini sindikat atau emang Davin cuma dimanfaatin doang. Tapi dampaknya ini loh yang ngeri guys, netizen di Indo langsung heboh. Banyak yang menyayangkan, karena gara-gara nila setitik, rusak susu sebelanga. Teman-teman kita yang lagi berjuang halal di Jepang atau yang lagi sekolah di sana, jadi kena imbas stigma negatifnya. Apalagi Jepang lagi ketat banget soal pengawasan orang asing. Pelajaran buat kita semua, dimanapun kita berada, apalagi di negeri orang, jaga nama baik diri sendiri dan bangsa. Jangan gampang tergiur jalan pintas cuma karena omongan teman atau pengen gaya instan. Menurut kalian gimana? Apakah hukuman di Jepang bakal bikin dia jera atau ada dalang lain di balik kasus Davin ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan berita viral lainnya.